jebakan. Mantap. Luar biasa, Ustaz Maesa luar biasa nih. Saya pikir nanti Semua kamu udah ngomong berpendapat framing. seperti itu ya. Ya. Iyalah. Gini, Bang Logika, kalau saya yang ngomong ini jebakan atau premi, nggak fair karena saya di barisan gitu kan, daripada protesis. Kalau Ustaz Maesa ini kan dia, mohon maaf, nggak jelas gitu kan. Tapi beliau ini apa bisa mengukur gitu kan? Oh, saya juga bergaul dengan Habib lama, Pak. Tahu lah. Ini harus dijaga Kiai Imad dan semua kiai-kiai kita. Saya rasa MUI apapun MUI mau netral atau tidak nggak ada masalah. Yang penting MUI mau memfasilitasi, Pak. Kita desak. Ya, itu narasi saya. Mungkin ada yang rekam terkait chattingan Ustadz Mahesa ke saya jebakan. Itu bukti chatnya saya sudah kirim ke Gus Halim. Terima kasih. Nanti tampilkan. Ya. Lanjut. Kalau statement saya, jadi posisi Kiai Ibad itu sudah mahal. Jadi kita harus jaga ini. Ini sebuah gerakan, sebuah terobosan luar biasa, dan saya rasa jenius. Dan ini menyelamatkan. Tolong bahwa skenario plan apapun itu harus dengan baik strategi. Tidak boleh sembarangan. Itu saja yang saya sampaikan. Karena ketika kita salah satu kali salah langkah, habis ini. Ya kan? Habis. Olil, saya nanya terakhir nih, Olil, ketika ada tantangan perang dari Robito, Garut siap ya? Mengirimkan ribuan pasukan ya? Udah senang-senang aja, Pak. Iya, di Garut itu daerah wilayah yang sejarahnya tempat konflik, tempat berperang. Sedari dulu. Iya, nggak ada masalah. Kemarin yang ke MOI itu dari Garut, Pak. Itu saudara-saudara saya, kakak-kakak saya itu. Saya Mujib ya, luar biasa saya Mujib itu. Itu keluarga saya semua. Nama saya Pak tahu lah di Garut. Tahu lah kan. Luar biasa. Iya. Kita Cuma persilakan. saya selama ini tidak muncul di permukaan secara langsung, hanya menyimak. Dan ketika ada hal-hal yang sifatnya sudah rawan, ya mau apa lagi? Assalamualaikum, selamat malam. Kalian mau tahu nggak soal Robitoh Alawiyah mengundang beberapa orang, mengundang beberapa kiai NU seperti Kiai Imad dan lain sebagainya? Itu kalau menurut saya pribadi nggak perlu datang. Untuk apa datang? Udah gamblang gitu kok. Kalau mau debat dah dari kemarin. Berapa kali Kiai Imad itu berkirim surat ke Robitoh Alawiyah? Udah berapa banyak gitu loh. Harusnya soal kajian tesis ini itu dibawa ke arah apa ya? Ada dua hal. Satu ke ranah hukum, dua ke ranah yang betul-betul difasilitasi pihak-pihak yang sangat kompeten. Khususnya misalkan PBNU, misalkan. Dan jangan berpikir ya, misalkan Robitoh Alawiyah itu misalkan debat pun kalah. Dan sampai sekarang pun nggak ada balasannya. Kan posisinya ibaratnya bisa disebut kalah juga. Karena tidak ada jawaban sama sekali gitu loh. Jadi dari waktu ke waktu, orang pun sudah banyak yang pintar. Terutama masyarakat banyak sekali yang pintar. Bahkan banyak berpendapat untuk apa debat dengan mereka. Jawabannya pasti ya seperti itu, sudah terbaca gitu loh. Pasti nanti begini gitu, sesuai apa yang sudah ada di media dan lain sebagainya gitu loh. Zaman dulu ya kalau kita tuh belajar sejarah masa lampau, banyak orang-orang pribumi itu modelnya apa kejebak dengan cara diundang. Seperti Pangeran Diponegoro banyak kok. Tokoh siapa lagi ada gitu di sejarah itu ada gitu loh. Itu paling tidak apa ya, kejadian masa lampau itu bisa jadi pembelajaran. Oh tidak bisa seperti itu, harus difasilitasi oleh pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang resmi, yang kompeten. Udah itu, nggak ada yang lain. Tesis ini tuh ada nilainya, banyak nilai. Sekarang tuh bermanfaat banyak ke orang tuh banyak. Kalau ada yang membuat isu itu soal apa ya, pecah belah itu apa itu tuh nggak ada. Itu intinya apa? Atau nggak ada jawaban. Makanya membuat opini semacam itu. Padahal juga nggak ada apa-apa. Yang bikin apa-apa kan mereka. Ada persekusi dan lain sebagainya semacam itu. Bahkan kemarin itu di Pemalang itu apa itu, bocil-bocil disuruh pakai plang gitu kan, demo apaan itu gitu loh. Itu aduh, harusnya nggak seperti itu. Dan jangan khawatir gitu loh, orang-orang yang saat ini mendukung Tes Nasab itu orangnya tuh nggak rasis,
nggak orang kejam itu bukan gitu loh. Misalkan orang Ba'alwi itu benar-benar bukan turunan Kanjeng Nabi, juga nggak masalah kok gitu loh. Kalau misalkan ulama ya pakai ilmunya, ilmu ulama, kealimannya, bukan nasabnya. Ada sebagian itu oknum Ba'alwi itu berpikir, wah kalau ini Ba'alwi benar-benar apalagi udah pakai hukum negara, benar-benar bukan turunan Nabi gitu kan, nanti pasti disingkirkan. Enggak juga, kata siapa? Kata siapa? Secara umum orang itu paling tidak suka atau apa tuh dibohongin, itu nggak suka. Nggak suka, tapi soal nggak suka itu kan bisa terobati juga dengan apa? Misalkan ada Ba'alwi nih, dia jago dalil, ya kan, dia alim, udah keluarkan ilmunya itu. Jadi ulama ya ulama betulan, tidak karena nasab, tidak. Itu loh. Dan itu kan dilakukan oleh kiai-kiai NU, ulama-ulama NU dari dulu seperti itu, bukan karena nasab. Jadi orang Ba'alwi nggak usah khawatir sebenarnya. Misalkan kalian tuh tes DNA ya nggak masalah gitu loh. Misalkan ketemunya kodenya apa ya nggak masalah, emang kenapa? Jangan berpikir kalau misalkan haplogrup saya ini bukan seperti Kanjeng Nabi, ya emang kenapa juga nggak masalah juga gitu loh. Kita nggak mempermasalahkan itu juga. Ya cuman itu gitu loh. Kalau misalkan kalian itu ulama, ya ulama betulan. Dai-dai betulan, semacam itu saja yang diinginkan. Jangan pakai nasab. Ini bisa dibilang justru apa? Membersihkan orang-orang oknum-oknum di Ba'alwi itu, yang misalkan dia tuh menggunakan nasab untuk keuntungan pribadi itu menyingkir gitu loh. Itu justru apa? Memuliakan kalian. Itu justru apa? Bisa memuliakan kalian. Kalau kata-kata ini dulu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu mungkin kelihatan gimana, tapi kalau sekarang udah banyak orang tahu soal tesis, soal kajian ilmiah, udah banyak orang pada baca, udah banyak orang pada mendengarkan. Tapi itu tadi, sesungguhnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Orang-orang NU yang mendukung tesis nasab ini itu orangnya moderat semua, walaupun ada yang radikal, ada yang militan, ada. Tetapi mereka tuh melihat bingkai negara ini itu tidak seperti orang FPI, tidak semacam itu. Ada waktunya keras, ada waktunya tidak gitu loh. Dan orang NU pun tahu ini tuh ilmiah, ini tuh ilmu kajian, tidak rasis, tidak apapun tuh yang bisa dibilang mengarah radikal tuh kemungkinan tidak, kecuali dimulai dulu oleh mereka. Itu beda lagi ceritanya gitu loh. Tesis kiai umat itu kan banyak tuduhan dulu, banyak apa sih tuduhannya? Bayaran, di belakangnya ada politik, terstruktur oleh partai tertentu, kan begitu, oleh pejabat tertentu. Semua tuduhan yang bermuatan itu uang, itu hoax, itu hoax. Tesis nasab ini muncul itu benar-benar secara alamiah, bener loh, secara alamiah. Kalau kalian tahu kalian heran, kok iya ya, di sana. Jadi seakan-akan tuh apa? Ada mata rantai yang tidak terlihat, yang itu dari terahnya, dari orang-orang dekat atau berhubungan dengan Wali Songo. Itu nyata. Kalau kalian mau mempelajari dari awal tahu. Jadi ini seperti gayung bersambut gitu loh, secara alamiah. Muncul seperti ada yang menuntun. Tapi kalau mengamati gerakannya, kemunculannya A, B, C, D, itu semacam itu. Ya memang mungkin sudah waktunya gitu loh, waktunya muncul gitu loh, membenahi sesuatu yang mungkin kemarin-kemarin tidak benar, tapi ternyata tidak.